Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya terima kasih kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 yang sampai hari ini tetap semangat untuk belajar dan sudah mengumpulkan tugasnya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu perkembangbiakan secara tak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin secara buatan, yaitu perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi pabudu kalaban bentuan manusia. Tidak terjadi dengan sendirinya. Yang pertama, vegetatif buatan itu ada mencangkok, kemudian stek batang, ada merunduk, ada menyambung atau menginten, kemudian ada yang terakhir itu ada okulasi atau menempel. Kita akan belajari satu persatu. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah mengupas kulit batang kambium secara melingkar hingga bersih, kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa, hijau atau plastik supaya tumbuh akar. Jika akar sudah muncul, akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong dan ditanam di tempat lain. Kita lihat. Jadi ini caranya. Tahap-tahap mencangkok. Jadi batang pohon yang masih melekat di pohonnya ini ya, yang masih segi cekak pungkana COD. Kulitnya kemudian dikupas secara melingkar, buang kolen. Kemudian siapkan plastik yang ada tanahnya, plastik ada tanahnya atau sabut kelapa luarnya yang diisi tanah. Kemudian ditempelkan pada batang yang sudah dikupas kulitnya itu. Setelah beberapa hari, maka batang ini akan muncul akar. Kalau sudah akarnya muncul, maka batangnya ini dipotong dari pohonnya itu kemudian ditanam. Tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Jadi ada tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang bisa dicangkok biasanya tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Karena saya berkolen. Karena kulitnya itu yang kemudian. Contohnya seperti mangga, pohon jeruk, pohon nangka, pohon belimbing, dan jambu air. Nah ini. Jadi kan cempu, kan jeruk, kemudian kan sabu, kan paus. Kan sabu ini kan pohon sawu. Ini yang tumbuhan yang bisa dicangkok. Apa keuntungan dengan cara mencangkok ini? Yang pertama, tanaman hasil cangkokan cepat berbuah karena hasil tanaman rancangan kan laraja. Jadi tepat buah ditempeng, namun bikina. Namun bikina kayaknya abis ya buah. Yang kedua, batang tidak terlalu tinggi. Tak ya tengkina sudah berbuah. Sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Jadi kalau mencangkok sama persis. Kalau naman bikina kadang tidak sama. Yang ditanam umpamanya induknya besar, setelah ditanam bikina ternyata kecil. Tetapi ada kerugiannya juga atau kelemahannya mencangkok adalah tumbuhan hasil cangkokan kurang kokoh karena akarnya dangkal, tak terlalu kokoh tumbuhannya. Kemudian sehingga tingkat kematiannya tinggi, mudah mati. Jadi itu kelemahannya. Yang selanjutnya yaitu dengan cara stek. Stek adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Jadi namun bagian tumbuhannya. Makanya ada 3, ada stek batang. Stek batang itu namun bungkan. Jadi kita laporkan kan sapreng, kan tebu, kan sereh. Jadi bungkannya tinggal dipotong kemudian ditancapkan ke tanah ditanam. Ada stek daun. Stek daun itu namun daun nah. Seperti cocor bebek, begonia, sansevieria. Ini daunnya saya taman, daunnya tancap ke tanah maka tumbuh. Kemudian terakhir ada stek tangkai. Stek tangkai itu tangkainya yang ditanam. Seperti kembang sepatu dan pohon mawar. Jadi tangkainya tinggal dipotong kemudian ditanam. Nah ini yang stek batang. Kan sapreng, bungkan itu. Keltokel taman bungkan. Kemudian ini yang stek daun.
dari daunnya yang ditanam. Selanjutnya yaitu dengan cara menyambung atau menginten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nyampung, tamenan, setong, bentamenan lain. Jadi tamenan. Misalkan di sini contohnya yang bisa disambung itu tomat dengan terung, singkong karet dengan singkong biasa. Misalkan ada ikan sebreng, kemudian ikan sebreng ini buana bagus keng bungkana kene. Maka sambung lagi se ikan sebreng se buana tak bagus keng bungkana raja. Jadi dipotong kemudian disambungkan. Diikat ini supaya lekat. Atau terung dengan tomat tadi. Terong ada bungkana bebenakan terong, kemudian ranjang bedese togel disambungkan dengan tomat. Jadi terong buah tomat. Atau bunga yang apa istilahnya sebobo umpamana bedekan bungkana kene kemudian diambilkan dari tumbuhan yang sejenis yang itu subur kemudian disambungkan. Selanjutnya jadi tumbuhan juga yang bisa dengan cara disambung yaitu seperti kembang sepatu. Jadi misalkan kembang sepatu kan ada yang bunganya merah, ada putih. Jadi bungana bederanjaan saya togel ngalaki bungana saya kembang apote. Jadi akhirnya satu pohon itu mungkin bunganya kemudian berbeda-beda. Jadi yang kelima yaitu menempel atau okulasi. Menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Misalkan jadi ini yang bisa anak yang ada tunasnya. Pohon satu umpamanya tumbuhannya besar, ternyata buahnya umpamanya tak manis. Maka diambilkan dari tunas pohon lain yang buahnya manis, ditempelkan. Atau tadi sama dengan menyambung itu, bunga pohon ada satu jenis pohon yang ada bunganya putih, ada bunganya merah. Maka ini bunganya pohon yang bunganya merah umpamanya, jadi di atas ini bunganya merah. Bagaimana supaya ada putihnya? Maka diambilkan dari pohon yang tunasnya dari pohon yang bunganya putih ditempelkan. Jadi nanti hasilnya bunga narwa bunga berisi merah, berisi putih, jadi bisa bagus. Pada dasarnya tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan menginten atau menyambung, hampir sama. Apa tujuannya? Menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul tersebut. Jadi ini contoh tumbuhan yang bisa dengan cara okulasi, seperti belimbing, alpukat, dan mangga. Kemudian ada satu lagi perkembangbiakan vegetatif buatan yang belum menjelaskan yaitu dengan cara merunduk. Ini merunduk. Merunduk ini ya di batangnya. Batangnya kemudian ditarik ke bawah setelah berakar, maka ini jadi tumbuhan baru. Ini. Demikian pembelajaran hari ini. Ada tumbuhan yang satu pohon tapi bisa dengan cara perkembangbiakan berbeda-beda seperti mangga. Mangga itu bisa dengan cara generatif, taman bikin bisa. Kemudian dengan cara vegetatif atau buatan dengan cara dijangkau bisa. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa belajar terus karena belajar itu tidak mengenal tempat dan waktu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.